PT Telkom Indonesia Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Pengertian laporan keuangan menurut PASK nomor 1 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Tujuan laporan keuangan untuk bisnis, objectives of financial reporting by business enterprise. Menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB adalah untuk 1. Memberikan informasi yang berguna dalam pengembalian keputusan kredit dan investasi. 2. Memberikan informasi keuangan yang dapat dimengerti yang berguna dalam menilai arus kas masa depan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang terkait dengan sumber daya perusahaan, klaim sumber daya ini, dan perubahan di dalamnya. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengertian neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Pengertian laporan laba rugi atau yang disebut dengan income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang pertama ada current ratio. Current ratio adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan aktiva lancar perusahaan biasa dipergunakan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Semakin tinggi current ratio berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa current ratio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2017 yaitu sebesar 1,0 kali, tahun 2018 yaitu sebesar turun menjadi 0,9 kali, di tahun 2019 turun lagi menjadi 0,2 kali, dan di tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu 0,2 kali. Sedangkan rata-rata current rasio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 2020 sebesar 2,9 kali. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa current rasio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 membentuk tren menurun. Kemampuan ini menunjukkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki beberapa kendala dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. Persediaan adalah aset lancar dengan likuiditas rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan aset lancar ini sering menyebabkan kerugian saat dilikuidasi. Berdasarkan perhitungan quick ratio pada PT Astra International Tbk tahun 2017 sebesar 103%, di tahun 2018 nilainya menurun sebesar 91%, kemudian nilainya kembali naik sebesar di tahun 2019 yaitu sebesar 104%, dan di tahun 2020 nilainya juga naik menjadi 113%. Standar rata-rata industri perusahaan dikatakan cukup baik jika memenuhi standar yang telah ditetapkan sebesar 150%. Perusahaan perlu memperhatikan nilai standar industri untuk quick ratio karena nilainya masih di bawah standar rata-rata industri. Nilai quick ratio pada PT Astra International Tbk masih di bawah standar rata-rata industri, artinya perusahaan belum maksimal dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama yaitu ada debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa debt to equity ratio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 bersifat fluktuatif. Tahun 2017
Nilainya yaitu sebesar 70,0% tahun 2018 naik menjadi 75,8% dan di tahun 2019 kembali naik menjadi 88,7% dan di tahun 2020 naik lagi menjadi 104,3%. Adapun rata-rata debt to equity PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 sebesar 83,2%. Yang kedua ada debt to asset ratio. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan yang tinggi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa debt to asset PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 cenderung naik. Tahun 2017 debt to asset PT Telekomunikasi Indonesia nilainya sebesar 43,5%. Tahun 2018 turun menjadi 43,1%. Tahun 2019 kembali naik sebesar 47,7% dan di tahun 2020 naik menjadi 51,0%. Adapun rata-rata debt to asset PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 2017 sampai 2020 sebesar 45,2%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan manajemen suatu perusahaan. Menganalisis kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggunakan dua jenis rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Yaitu yang pertama ada return on investment, yaitu merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return on investment juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa return on investment PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 berfluktuatif. Tahun 2017 yaitu sebesar 16,5%. Tahun 2018 kembali turun yaitu 13,1%. Dan di tahun 2019 kembali turun sebesar 12,5% dan 2020 kembali turun menjadi 12,0%. Adapun rata-rata return on investment PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 2017 sampai 2020 sebesar 14,0%. Yang kedua ada return on equity. Return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri pada perusahaan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa return on equity PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 berfluktuatif. Tahun 2017 yaitu sebesar 29,2% dan di tahun 2018 turun menjadi 23,0%. Di tahun 2019 kembali naik sebesar 23,5% dan di tahun 2020 kembali naik lagi menjadi 24,5%. Adapun rata-rata return on equity PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 2017 sampai 2020 sebesar 22,05%. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yaitu yang pertama, inventory turnover. Inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam sediaan berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari sediaan dan tendensi untuk biaya adanya overstock. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa inventory turnover PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 berfluktuatif. Tahun 2017 yaitu sebesar 203,3 kali. Di tahun 2018 nilainya menurun yaitu 182,4 kali. Di tahun 2019 nilainya kembali naik 231,7 kali dan di tahun 2020 nilainya kembali turun 138,8 kali. Adapun rata-rata inventory turnover PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 2017 sampai 2020 sebesar 189,05 kali. 5%. Common size adalah suatu metode analisa untuk mengetahui investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Selain itu, common size juga untuk mengetahui
struktur permodalannya dan komposisi perongkosan terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Cara menghitung common size sendiri adalah dengan membagi masing-masing komponen akun dengan total akun. Kemudian setelah dibagi, akan dikalikan dengan 100%. Jadi masing-masing komponen dibagi dengan total aset lalu dikalikan dengan 100%, maka akan diketahui berapa hasilnya. Komponen dan total aset sendiri tergantung dari akun apa yang akan dianalisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridya Raffi. Di sini saya akan menjelaskan neraca indeks. Untuk mencari indeks analisis, pertama kita harus mencari nilai, kita harus menentukan tahun dasar. Itu tahun dasar di tahun 2017, ini diisi 100% semua. Dan untuk mencari neraca indeks di tahun 2018, yaitu dengan cara 100% dikali dengan 17.439, lalu hasilnya itu dibagi dengan 25.145, dan hasilnya itu 0,69%. Untuk mencari 2019, caranya sama. 100% dikali dengan 18.242, lalu hasilnya itu dibagi dengan 25.145, lalu hasilnya 0,72%. Dan untuk mencari neraca indeks tahun 2020, yaitu 100% dikali dengan 20.589 di tahun 2020 neraca umum, lalu hasilnya itu dibagi dengan 25.145, dan hasilnya itu 0,81%. Sekian dari saya cara untuk mencari neraca indeks. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dianalisis berdasarkan analisis rasio keuangan berupa rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalami penurunan selama tahun 2017 sampai 2020. Keadaan itu menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan tidak baik. Ditambah lagi dengan nilai current ratio dan quick ratio berada jauh di bawah nilai standar industri. Kedua, keadaan solvabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2017 sampai 2020. Jadi, hasil analisis rasio solvabilitas pada PT Telekomunikasi Indonesia mengalami fluktuatif selama tahun 2017 sampai 2020. Analisis debt to equity ratio menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan tidak baik karena berada jauh di bawah nilai standar industri. Namun dilihat dari debt to asset ratio dalam keadaan baik karena berada di atas standar industri. Analisis profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2017 sampai 2020. Jadi hasil analisis rasio profitabilitas pada PT Telekomunikasi Indonesia mengalami fluktuatif selama tahun 2017 sampai 2020. Analisis return on investment menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan tidak baik karena berada jauh di bawah nilai standar industri. Begitupun dilihat dari return on equity juga berada dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah standar industri. Terakhir ada keadaan aktivitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2017 sampai 2020. Jadi hasil analisis rasio aktivitas pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalami fluktuatif selama tahun 2017 sampai 2020. Analisis inventory turnover menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan baik karena berada di atas nilai standar industri. Namun dilihat dari total asset turnover justru berada dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah standar industri. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.